Presiden Joko Widodo Jumat lalu memenuhi janjinya mengecek secara langsung jalanan yang rusak di Provinsi Lampung. Kunjungan Jokowi dilakukan saat Lampung viral karena jalanannya rusak parah. Dalam kesempatan ini, Jokowi menyebut pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung dengan menggelontorkan dana 800 miliar rupiah. Perbaikan akan dimulai pada Juni 2023 dengan didahului proses lelang proyek. Kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Koordinator juru bicara DPP Partai Perindo Heru Budianto menyebut kedatangan Presiden ke Lampung menjadi pendorong perbaikan jalan-jalan yang sudah lama rusak di provinsi tersebut. Yang diinginkan oleh masyarakat Lampung tentu adalah pada jalannya yang dibangun, itu bukan karena kedatangannya Pak Jokowi. Kalau kedatangan Pak Jokowi ke Lampung itu bonus besar bagi masyarakat. Yang paling utama adalah rencana kedatangan Pak Jokowi itu telah merubah jalan yang tadinya rusak kemudian diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung karena Presiden Jokowi mau datang, dan manfaat yang dimiliki atau yang didapatkan oleh masyarakat atau tujuan utama dari masyarakat di Lampung Tengah tercapai, jalannya. Proses tender pekerjaan akan dimulai pada bulan ini oleh Kementerian PUPR. Meski 15 ruas jalan akan diperbaiki pemerintah pusat, masih ada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab gubernur maupun bupati. Provinsi Lampung memiliki 1.298 km jalan nasional dengan kemantapan 95%. 99 ruas jalan provinsi dengan kemantapan 77%, dan 6.591 ruas jalan kabupaten dengan kemantapan hanya 50%. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pemain PSM Makassar Ahmad Hisyam Tole ditangkap polisi usai menikam seorang petugas keamanan di tempat karaoke. Pelaku yang dalam kondisi mabuk diduga tersinggung usai diminta korban untuk pulang. Mantan pemain PSM Makassar Ahmad Hisyam Tole dibawa paksa polisi ke Mapolsek Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia ditangkap usai menikam seorang petugas keamanan di sebuah tempat karaoke dengan pecahan botol. Hisyam yang saat itu dalam kondisi mabuk diduga tersinggung saat diminta korban untuk pulang karena terlibat perselisihan. Polisi mau pukul lagi? Tidak, apa? Begitu itu kalau kayak tadi itu. Petugas security di sana mungkin melihat gejala itu bahwa tidak serta-merta kau sudah bayar, kamu perlakukan perempuan seenakmu. Nah itulah terjadi pakai botol. Dia pecahkan botol, kemudian dia tusuk. Ini. Nah itu dia mau tusuk lagi, itu lari. Pelaku dan seorang rekannya masih diamankan di Mapolsek Biringkanaya. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian atas kasus ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang guru ngaji atau ustadz di Batang, Jawa Tengah melakukan pencabulan terhadap belasan santrinya. Kini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, di mana modusnya tersangka meminta para korban menginap di rumahnya untuk diberi pelajaran sholat malam. Tahyat Subagio, 45 tahun, warga Kedung Malang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai guru ngaji atau ustadz ini dikenai pasal tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 15 tahun penjara. Hasil penyelidikan sementara, korban pencabulan berjumlah 13 anak yang berusia belasan tahun. Dalam menjalankan aksinya, modus tersangka meminta para korban menginap di rumahnya untuk diberi pelajaran sholat malam. Namun, bukannya memberikan bekal ilmu agama, tersangka justru memanfaatkan kepolosan para murid untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Memang berprofesi sebagai guru ngaji, ya, dan sudah berlangsung lama. Jadi memang ada sekarang status korban yang statusnya sudah dewasa, ya. Dijerat dengan apa, Dan? Jeratnya apa? Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. Ancaman tindak pidana kekerasan seksual. BTK mencabuli. Kok tertarik dengan mencabuli santri itu loh? Kenapa?
Ya mungkin karena kedekatan saya dengan santri itu lama-lama seperti itu merintah. Memang suka sama cowok. Tim penyidik masih terus mendalami kasus ini dan diperkirakan jumlah korban akan bertambah, mengingat tersangka sudah melakukan pencabulan sejak tahun 2017. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menggerebek istrinya saat berduaan di kamar hotel dengan seorang oknum polisi. Kedua pasangan tersebut kemudian dibawa ke kantor Polda Sultra untuk dimintai keterangan. Inilah detik-detik penggerebekan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang sedang berduaan di kamar bersama oknum polisi di salah satu hotel di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Keluarga yang marah nyaris menghakimi oknum polisi Bribka DM yang berada dalam kamar mandi. Beruntung tim Provos Polda Sultra yang mendapat laporan segera menuju lokasi kejadian dan langsung mengamankan keduanya. Kedua pasangan ini kemudian dibawa ke Polda Sultra untuk dimintai keterangan. Menurut keterangan DS, suami NR, ia curiga dengan istrinya yang tengah sakit namun masih pergi untuk berolahraga. Menurut keterangan DS, suami NR, ia curiga dengan istrinya yang tengah sakit namun masih pergi untuk berolahraga. Karena curiga, ia kemudian membututi istrinya dan mendapati sang istri bersama pria lain di kamar hotel. Itu saya punya istri, dia kan lagi sakit, kenapa dia tiba-tiba mau pergi gym. Dia buru-buru, saya lihat dia pergi, makanya saya ikuti dari belakang. Saya ikuti dia, terus saya cari di tempat gym, dia tidak ada. Saya lihat ada motor, dia parkir di hotel. Berarti dia dalam hotel. Akhirnya saya lari ke tempat gym, minta orang-orang di situ untuk bantu gerebe di hotel. Saya punya istri. Hingga kini kasus perselingkuhan Bribka DM dan RR ditangani oleh Propam Polda Sulawesi Utara. Dari Kota Kendari, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, korban pelecehan seksual bersama atasan untuk syarat perpanjangan kontrak perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi mulai bermunculan. Salah seorang korban mengaku kerap mendapat ajakan jalan berdua hingga masuk hotel oleh atasannya. Tadi kan saya ngomong duluan, gimana harapannya, harapan ke depannya, di screenshot aja. Nanti di pakai jari, ntar kita juga kita juga blur. Ya. Ya, pemirsa, jagat maya dihebohkan dengan unggahan salah satu akun di media sosial yang menyebutkan adanya persyaratan nyeleneh staycation yang diterapkan atasan kepada karyawatinya untuk memperpanjang kontrak kerja. Ade, seorang karyawati yang bekerja di salah satu perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melakukan pengaduan ulah tak senonoh yang dialaminya ke anggota DPR RI pada Jumat siang. Korban mengaku kerap mendapatkan ajakan untuk jalan berdua dan menginap di hotel sebagai syarat kontrak kerja diperpanjang. Jika menolak, korban diancam diberhentikan dari perusahaan. Korban juga berencana melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Jari, ntar kita juga juga blur. Tuh, jadi dia tuh selalu nanyain kapan kayak gitu, jalan berdua kayak gitu. Tapi saya selalu alasan kayak iya ntar gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua, ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu. Udah. Ya, pemirsa, masyarakat di Intan Jaya, Papua Tengah bahu-membahu membantu TNI mengirimkan logistik ke pos TNI yang bertugas di pedalaman. Bantuan pengiriman tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi TNI dan rakyat. Pos TNI di Kampung Titigi, Intan Jaya, Papua Tengah merupakan salah satu pos TNI yang terletak di pedalaman Bumi Cendrawasih.
Untuk menjangkau daerah ini butuh kendaraan khusus seperti ojek. Untuk pengiriman logistik bagi pos TNI, para tukang ojek dengan sukarela membantu anggota TNI mendapatkan pasokan logistik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain bantuan logistik, Satgas TNI dari Batalion Infanteri Para Raider 305 Tengkorak ini juga biasa memborong hasil bumi mama-mama Papua. Barang-barang ini bawa ke Bama dan lainnya perlengkapan bawa ke pos tinggi dalam rangka membantu menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Intan Jaya, mendukung TNI Polri untuk menjaga